bilang. Rinding. Jadi setiap kali dia mau melihat, mau melakukan itu, dia keinget gue masukin itu. Istri gue nih yang the first time you imagine. Kalau dia selingkuh, ya udah biarin, kasih aja kondom. Itu kan lucu. Akhirnya di prank Maroh Kudus kan lu. Gitu teman-teman. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, memukulku yang cukup menjadikanku sakit. Nah, ini sebenarnya nih masalahnya. Memukulku yang cukup menjadikanku sakit. Nah, ini bukan pukul, digoncangin. Beneran kamu tadi ya gitu. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan mereaction satu video daripada Murtadin. Siapa? Nafa Urba siapa namanya? Dimana satu hal yang menggemparkan daripada pendapatnya dia kan. Dia kalau suaminya selingkuh itu disuruh sediain kondom, disediain kondom sama dirinya sendiri. Tujuannya apa? Ya tujuannya karena perintah Tuhan seperti itu. Wow, menggemparkan bukan? Ya. Daripada kita penasaran, mari kita saksikan videonya. Kok lu bisa ngasih balik lagi, ngasih protection ke si Zack untuk pergi sama pacarnya? What was on your mind, Nafa Urba? Gak ada, Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Kenapa seorang istri yang gue sakiti abis-abisnya melakukan itu untuk gue? Wow. Itu yang dia bilang. Rinding. Jadi setiap kali dia mau melihat, mau melakukan itu, dia keinget gue mas. Itu yang dia bilang. Rinding. Jadi setiap kali dia mau melihat, mau melakukan itu, dia keinget gue masukin itu. Istri gue nih yang the first time you Tapi imagine. kali itu kayak ya udah, kalau you mau ceraiin nggak apa-apa. Ayo bilang kayak gitu. Akhirnya ya udahlah gitu ya. Gitu. Tapi pas waktu gue mengambil keputusan itu, nyesel nggak? Nyesel nggak nyesel? Nyeselnya karena gue tidak bisa menyelesaikan film ini. Istilahnya kalau film kan ada endingnya nih, ya kan? Jadi chapter terakhirnya ini gue nggak bisa menyelesaikan. Padahal mungkin tinggal sedikit lagi, gitu loh. Jadi kayak gue gimana sih kalau ini belum selesai gitu? Karena gue menyerah. Kenapa lo kira menyerah? Karena maksudnya manusia itu for that long. Tuh kan? Berarti oke, kita ambil kesimpulannya aja. Itulah ajaran yang datang daripada Tuhan yang benar, ajaran yang datang daripada Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan makhluknya, yang paling tahu tentang makhluknya, yang paling tahu psikis, emosional, apapun tentang makhluknya. Tuhan tahu kalau makhluknya ini serba ketidakpuasan. Jadi adanya ketidakpuasan ataupun adanya kekurangan daripada makhluknya, Allah akan sediakan setiap daripada kekurangan itu semuanya tentang solusi dan solusi. Ya, makanya Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapapun yang bertakwa, setiap harinya Allah akan hadirkan jalan keluar. Jalan keluar di dalam pengibadahan, ubudiyah ataupun sifatnya hubungan dan segala pun itu pasti juga punya jalan keluar. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang paling tahu tentang kita. Tuhan juga paling tahu jalan keluar terbaik untuk kita. Lihat di Islam. Oh, kalau daripada kamu selingkuh, solusinya apa? Kamu nikah dua. Yang satunya jangan kamu ceraikan, yang satunya jangan kamu ceraikan, nikahlah berdua. Oh, jangan, nggak mau Tuhan, yang istri aku yang pertama itu nggak setuju. Ya udah, terserah sama kamu. Mau beristri dua apa bertahan sama istrimu? Ya udahlah, aku bertahan sama istri aku aja. Kasihan dia menemani aku daripada nol. Ya udah, bertahan aja. Nggak ada Tuhan bakal bilang, poligami lo pokoknya. Nggak ada. Artinya poligami boleh dipilih, boleh tidak gitu. Nah, oh kalau ternyata poligami, setelah kemudian poligami dua-duanya setuju, ya udah dua-duanya nggak cerai, dua-duanya terhormat dalam hubungan pernikahan. Tidak dalam hal selingkuh, berpacaran, kasih kondom, itu kan lucu. Itu pun kalau selamatin pernikahan. Masalahnya ini pernikahan juga nggak selamat. Itu yang jadi masalahnya. Pernikahan yang tadi lu gaung-gaungkan bakal selamat, nyatanya tidak selamat. Itu yang jadi masalah. Ya kan? Jadi Tuhan yang paling tahu tentang makhluknya ini paling tahu tentang si Zack. Karena Tuhan yang menciptakan si Zack. Karena Tuhan yang menciptakan si Zack, Tuhan juga tahu apa yang terbaik buat si Zack. Jadi lu berdoa kepada Tuhan lu, semoga dengan langkah-langkah apapun yang engkau berkati Tuhan, aku nggak akan pernah cerai sama si Zack. Jadi Tuhan memerintahkan kepada lu, ya apa yang diperintahkan ya teman-teman ya? Perintahkan kepadanya, nih kasih dia kondom. Jadi pas dia pakai kondom, dia pasti ingat lu.
Jadi ingat lu. Jadi ujung-ujungnya suatu saat dia bakal balik ke lu. Lah, cerai juga teman-teman. Ya kan? Tuh. Kata Tuhan yang paling tahu tentang si Zack. Tapi ketika dikasih solusi untuk dari Roh Kudus kepada Nafa Urba untuk mempertahankan si Zack dengan mengizinkan dia selingkuh tapi jangan berpenyakit, dikasih kondom biar ingat istri. Ujung-ujungnya minta cerai kan? Minta terai. Ujungnya minta terai kan? Nah, untuk menunjukkan apa? Jadi Islam ini adalah agama yang menjanjikan kepada hambanya itu solusi. Dan solusi itu paling relevan. Sekarang gini, daripada poligami, apa solusi paling relevan? Di agama lain juga boleh? Nggak ada. Nggak ada, pokoknya harus bertahan dengan istri. Ya udah silakan, Islam juga tidak melarang kamu bertahan dengan istrimu. Bahkan dianjurkan. Kamu satu, seumur hidup bertahan sama dia, oke, fine, lebih bagus. Tapi kalau memang dalam ranah pewarisan gen ataupun hubungan seksual yang tidak terpenuhi, apa langkahnya? Selingkuh, berzina di mana-mana, prat kayak kucing oren? Enggak. Caranya, lu nikah satu lagi. Nggak puas 2, lu nikah satu lagi. Nggak puas 3, lu nikah satu lagi. Tapi kalau nggak puas. Tapi kalau lu cukup, udah satu aja. Jadi poligami itu bukan keharusan dan kewajiban. Jadi bedakan mana tukang kawin, mana poligami. Tukang kawin di mana-mana dia kawin. Kalau poligami, lu butuh solusi, ngambillah langkah poligami. Jadi poligami ke arah langkah dan solusi. Ujung-ujungnya apa? Ini kan lucu nih. Tuhan yang paling tahu ya, yang ciptain si Jack. Sudah pasti ya teman-teman ya. Tuhan ini pasti tahu ini kalau lu kasih gini pasti dia bakal sama lu. Jadi dari pemberitahuan Roh Kudus disuruh kasih kondom. Nah, setelah dikasih kondom pun ujung-ujungnya nih orang cerai juga. Berarti dia di prank Roh Kudus. Bagaimana? Nah, pokoknya kayak gitulah teman-teman ya. Inilah kesaksian daripada murtadin pindah agama, ujung-ujungnya setelah pindah makin gabrul. Udah mending di Islam. Coba lu bayangin kalau lu kita balik. Kalau lu di Islam nih, kita balik nih. Nah, kalau lu di Islam, kalau kita baliknya, begitu lu di Islam, kenapa si Zack itu misalnya sama-sama Muslim ya? Kenapa si Zack selingkuh ya Allah? Dia selingkuh ya Allah. Ya udah izinin aja dia poligami. Lu coba lu bayangin, tadi lu ngizinin dia pacaran, prat-prot di mana-mana, dan dia itu tidak menikah dengan wanita tersebut, berzina di mana-mana, tidur pakai kondom, prat-prot. Kalau lu di Islam, solusi yang harus lu dipilih, ya udahlah Mas, nggak apa-apa. Kalau Mas memang suka sama dia, izin juga sama dia, aku sebagai istri pertama dan buatlah dia jadi istri kedua. Hubungan nikah, lu bakal tiap hari dikunjungi sama suami lu dan suami lu bisa pergi ke sana untuk mengunjungi istrinya yang lain. Istri loh, bukan pacar yang diprat-prot dengan sembarangan. Enggak, dia harus menikah, ditandatangani negara, diketahui oleh negara bahwa istrinya udah 2. Istri, hubungan terhormat, ya, tidur dengan keadaan terhormat, direstui, nggak kayak binatang prat-prat sana sini, kayak kucing oren gitu, ya kan? Sekarang lu balik, lu pindah dari Islam ke agama itu, ya udah izin daripada Tuhan, lu sama dia seumur hidup, tapi kalau dia selingkuh, ya udah biarin, kasih aja kondom, itu kan lucu. Akhirnya di prank Roh Kudus kan lu, gitu teman-teman. Akhirnya dia di prank Roh Kudus teman-teman. Kalau kita di Islam nggak ada Islam prank-prank. Kalau kamu ikhlas, kamu terlalu sangat mencintai suami kamu, izinin aja poligami. Toh dia bakal balik ke rumah juga kok. Toh dia bakal nafkahin kamu juga kok, anak kamu juga kok. Iya kan? Itulah kalau ajaran yang datang daripada Tuhan, Tuhan yang paling tahu makhluknya, Tuhan juga paling tahu solusi yang terbaik. Kuris minta karis yang pokoknya. Nah, kita akan melanjutkan teman-teman, kita lihat bagaimana kemudian daripada perintah Tuhan, ya. Kalau kita di Islam, perintah Tuhan kalau kamu nggak cukup satu misalnya, itu kan psikis. Dimana psikologi cowok ya, rentan dia itu gairahnya itu lebih besar daripada wanita. Oke. Dimana pintu daruratnya ataupun solusinya yaitu dengan adanya poligami. Jadi daripada suamimu nanti selingkuh, mending izinin dia nikah 2. Nah, kalau kita gitu. Udah. Tapi kan itu yang namanya solusi. Jadi artinya solusi, lu boleh ambil, boleh enggak. Bukan kewajiban ambil. Jadi stigma orang yang mengatakan bahwa di Islam, emang lu udah siap masuk Islam dan lu dipoligami?
Islam gak identik dengan poligami, men. Jadi intinya adanya solusi-solusi. Lu nggak mau pakai solusi, ya udah gitu. Jadi solusinya gini. Lu mau poligami, ini solusinya. Ini solusi poligami. Ada di Islam, disuguhkan. Lu mau pakai, silakan. Nggak mau pakai, nggak dilarang juga, nggak dimarahin juga, nggak diharusin juga, dan nggak diwajibkan juga. Jadi kalau stigma Islam identik dengan poligami, lu salah. Jadi ranah poligami itu di ranah kalau lu Islam, lu boleh poligami. Bukan. Tapi kalau lu Islam, lu punya jalan keluar yaitu poligami daripada lu harus selingkuh dan berzina di sana dan di sini. Nah, sedangkan di agama mereka sesuai pengakuan daripada Nova Urba. Di mana apa? Kalau suami lu selingkuh, dengerin kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Ini kondom suruh pakai. Nah, kita lihat apakah mujarab ya daripada Tuhan yang mengatakan apa? Ini kondom suruh suamimu pakai biar itu menjadi solusi kalau dia selingkuh biar nggak kena penyakit. Nah, nanti kita dengarkan. Penjajah lah istilahnya kayak gitu. Terus setiap kali gue harus pulang ke rumah gue itu kan harus ngelewatin sawah. Harus ngelewatin sawah itu dari sekolahan gue terus jalan. Biasanya di sawah itu gue dihadang sama teman-teman di sekolahan gue untuk ngajakin berantem. Kalau gue nggak nanggepin mereka berantem, adik gue yang digebukin. Si Alam. Alam yang digebukin. Padahal waktu itu Alam masih Ini bukan kecil. Mbak Dukun ya, Bu? Waktu itu dia masih kecil gitu kan. Jadi gue harus berantem untuk melindungi adik gue dan itu setiap hari. Jadi gue pulang tuh babak belur tuh udah biasa. Kebaret-baret itu udah biasa. Pokoknya tindakan-tindakan yang kekerasan seperti itu sering gue alamin. Bullying. Gitu. Bullying. Okay. Sebenarnya agak it doesn't make sense di otak gue nih. Jadi pas waktu itu gue masuk ke sekolah-sekolah, gue nggak pernah ngomongin tentang program gue sama sekali, Mel. Oke. Pas waktu itu gue selalu bicara soal bully. Gue bicara soal bully, gue bicara soal bagaimana efek dari bullying itu terhadap kita yang udah besar. Rasa percaya diri itu pasti hilang, Mel. Pasti. Terus kayak minder. Gue orangnya minderan, Mel. Apa yang bikin lu tidak percaya diri? I don't know, itu terjadi begitu aja sebenarnya. Jadi secara di dalam gue ini memang tidak ada rasa percaya diri untuk gue bergaul. Kayak gue bergaul sama lo gitu, gue nggak pede, Mel. What? I don't know. Kayak gue bergaul di tengah teman-teman gue artis, gue nggak percaya diri. The fact that lu belum nikah sampai sekarang aja pasti bingung. Apa sih yang bikin Nafa? I mean like pasti it's not gonna be that hard untuk seorang Nafa Urbang untuk memilih laki. Ibaratnya lu tinggal nunjuk juga pasti banyak lah yang mau sama lu. Itu kan pemikiran netizen. Iya, Nah, pemikiran. gitu. Was it because of some of the things yang terjadi dalam hidupnya seorang Nafa? Iya. Wasn't easy yang bikin lu jadinya ngerasa banyak hal yang bikin lu jadi lose of your confidence. Kalau urusan soal nggak mau menikah lagi gitu, itu beda lagi sebenarnya. Jadi kayak pas waktu aku ngalamin Tuhan sungguh-sungguh, aku benar-benar berjumpa secara pribadi sama Tuhan. Tuhan rubah cara mindset aku, Tuhan rubah cara berpikir aku, Tuhan rubah cara aku melihat permasalahan, bagaimana meresponi sesuatu dengan benar, sikap hati dengan benar. Waktu itu aku ngerasa bahwa aku orang yang sangat berhati-hati untuk bertindak gitu. Jadi kalau gue udah menyakiti Roh Kudus, gue tahu. Weh, menyakiti Roh Kudus. Gitu. Gue akan kehilangan. Apa yang Hadiratnya hilang. Terus kalau doa mau masuk tuh susah banget. Gregetnya tuh hilang ya? Iya, kayak gitu-gitu. Pokoknya setiap gue berbuat dosa, itu yang terjadi. Right. Gue tuh kenal Nafa kan cukup lama. Udah tahu bahwa Nafa tuh dari dulu you always have your heart to God, to Jesus gitu. Ini pernah gue obrolin juga sih di vlog gue sama Zack sih. Tapi ini akan gue tanyain ke lu juga. The first time you met Jesus, was it because of Zack? No. Karena people thought at that time you met Jesus because of Zack, right? Gitu. Iya. Jadi pas waktu itu ceritanya abis itu pas waktu gue di ini ya, pas waktu gue di Jakarta ya, baru pulang dari gue sakit dari Singapura kan gue ini operasi. Tiroid? Bukan, bronchial cystic. Oh, apa itu? Okay. Jadi sebenarnya gue udah ada perjalanannya ketemu sama Tuhan. Pas waktu gue di Singapura pertama kali, pas gue sakit itu. Okay. Tapi pas waktu gue nyampe Jakarta, lupa.
Oke. Gua Karena udah lupa. sehat lagi. Iya, udah sehat lagi. Bandel lagi gitu kan. Jadi mulailah itu perjalanan lo bersama dengan Tuhan. Jadi ini meluruskan bahwa banyak orang yang bilang sebetulnya you met Jesus at that time because you met Zach. Jadi sebenarnya enggak ya, Naf. You met Jesus long before you met Zach. Iya. Baru akhirnya ketemu sama Zachary dan menikah sama Zachary Iya. gitu ya. Oke, cerita dong, Naf, banyak hal. Berarti pengakuannya bukan karena dia menikah sama Zach sehingga dia berpindah agama gitu ya. Ternyata dia berpindah agama sebelum mengenal Zach gitu. Oke. Yang sebenarnya bisa kamu share juga nih gitu ya. Ya mungkin nggak terlalu detail dan segala macam sih. Ada banyak hal yang di share juga adalah kekuatan kamu deh. Banyak netizen perempuan yang amazed dengan kekuatan kamu sebagai seorang perempuan. Di antaranya adalah you open up about kamu bikin vlog tentang you provide Zach at that time, which is I asked this question to Zach on the vlog. Zach udah jawab juga. Waktu itu Zach lagi nakal-nakalnya. Zach pergi mau karaoke kalau nggak salah dia bilang. And then kamu doa sama Tuhan. Dan you bilang kalau Om Lee ya kamu manggil. Om Lee kalau misalnya kamu mau pergi sama pacar kamu, this is the kondom, protector, pakai. Kamu setrikain bajunya. You pergi, pokoknya you hati-hati. Iya. Was it true? Dan Yeah. kamu cerita itu bikin video itu dan and you open up to the public. Was it true? Iya, tapi kan gue udah minta izin sama Zack. Iya. Iya benar. Wow. Tujuannya gue share aja apa yang terjadi sama hidup gue. Terus gue share tentang apa kebesaran Tuhan, apa yang Dia lakukan atas hidup gue. Bagaimana gue bertahan. Bagaimana gue bisa menghadapi itu semuanya tanpa gue sakit. Bagaimana gue bisa increase keimanan gue dan damai, sejahtera, sukacita itu ada. Walaupun yang namanya permasalahan badai itu kencengnya bukan main. Pasti. Lagi ngantem you. Yep. Rumah tangga kalau diantem tuh nggak enak, Mel. Itu tuh nyakit. Tell me about it. Lagi ya? On the way? Baru beres. Tapi I mean like I can totally Yeah. understand gitu ya. Gitu. Makanya gue bilang maksudnya gue aja nggak selama lu gitu ya, Naf. Lu tuh lumayan lama lu, Naf, Iya, gitu. iya. You Lu hang tahu on dong. there gitu, Iya. bertahan gitu. Iya. Oke, my question adalah, you bertahan at that time demi Mika atau? Oh enggak, bukan demi Kan ada Mika. orang bilang, Iya. aku bertahan demi anak. Ada Iya, gitu kan. iya, Which is iya. setiap orang boleh punya Iya. pertahanan berbeda-beda. Iya. Kita Iya. nggak akan Iya. ngejudge itu ya. Kenapa kamu bertahan saat itu? Tuhan lah, apa lagi? Tuhan bilang suruh bertahan. Tuhan suruh bertahan. Ya, suruh bertahan. Tapi ternyata kan pas waktu Wah, cara Tuhannya suruh bertahan keren. Kamu bertahan aja sama suami kamu kayak gitu yang selingkuh. Tapi yang penting dia jangan kena penyakit aja nih. Kasih kondom aja. perjalanan itu yang namanya keimanan kita itu pasti diuji. Ada ups and down, ups and down, ups and down, apalagi pas waktu you kerja. Betul. Ya kan? Jadi pas waktu you kerja, distraction you tuh banyak banget. It's a lot distraction Yeah. around you. Terus habis itu nanti pas waktu udah sampai rumah, kamu udah nggak punya lagi waktu buat saat teduh, kamu udah nggak punya lagi waktu buat berdoa, kamu udah nggak punya waktu lagi buat baca Alkitab. Yeah. Jadi itu tuh kayak tarik-tarikan pas waktu itu. Yeah. Nah pas waktu itu memang kayak Zack lagi pacaran nih ceritanya, ada Yeah. another lagi. Yeah. Mika kadang-kadang sampai apal pacar-pacarnya papanya. Gokil. Tapi anak Ai itu hebat banget loh pertahanannya. Iya sih. Gila ya anak lu tuh ya. Iya, pertahanannya itu hebat And banget. still be a good girl gitu ya. Bapak Iya. yang selingkuh. Bapak yang selingkuh anaknya tahu dan ngafalin pacar-pacar bapaknya. Wah keren. Inilah solusi nikah satu untuk selamanya. Jadi kalau selingkuh pun nggak apa-apa. Apakah itu nubuatan Hosea 4 ayat 14? Coba kalian buka Hosea 4 ayat 14. Apa dikatakan? Aku tidak akan menghukummu sekalipun kamu berzina, dan aku tidak akan menghukum menantumu sekalipun mereka bersundal. Apakah itu nubuatannya? Karena yaudah, mending caranya gini. Yaudah kalau selingkuh kasih selingkuh. Yang penting jangan berpenyakit. Kalian berdua seumur hidup berdua, jangan cerai-cerai. Itu ajaranku. Yang disatukan Tuhan tidak boleh bercerai. Oke. Tapi kalau bosen Tuhan, yaudah selingkuh aja. Tapi pakai kondom. Nih kondomnya pakai gitu. Ya. Enggak, kadang-kadang ada jadi yang rebel gitu Iya, kan. iya. Dan tetap dekat sama daddy-nya kan. Iya.
bestie Iya. tetap gitu. Daddy tuh lagi sakit mami katanya gitu. Jadi mami mesti tetap doain walaupun mami is not together anymore with daddy katanya gitu. We never know katanya gitu kan. Exactly. Wow. Terus abis itu ada saat itu terus Zacknya punya pacar lagi, terus tiba-tiba nggak tahu gimana pacarnya mau supaya dia cerai sama gue. Karena udah sayang udah. Nggak boleh Iya, tuh. ceritanya kayak gitu Dia kan. cerai. Dia mau cerai sama gue, abis itu gue kayak udah lagi kerja apa segala macem, kayak gue kecapek apa segala macem, padahal biasanya gue bisa bertahan. Iya. Tapi kali itu kayak ya udah, kalau you mau ceraiin nggak apa-apa. Saya bilang Oh, kayak you gitu. akhirnya ya udahlah gitu ya. Gitu. Tapi pas waktu gue mengambil keputusan itu, nyesel nggak? Nyesel nggak nyesel? Iya. Nyeselnya karena gue tidak bisa menyelesaikan apa namanya film ini. Iya. Istilahnya kalau film kan ada endingnya nih, Betul, ya kan? betul. Jadi chapter terakhirnya ini gue nggak bisa menyelesaikan. Padahal mungkin tinggal sedikit lagi, gitu loh. Jadi Iya. kayak gue gimana sih kalau ini belum selesai gitu? Right. Iya. Karena gue menyerah. Kenapa lo kira menyerah? Karena Maksudnya manusia itu- for that Iya. long Tuh kan? Nah, mending Kristen. Kenapa? Tuhan aja mengizinkan berselingkuh, tapi syarat ngasih apa namanya tuh? Ngasih bukan metode ya, apa namanya tuh? Ngasih jalan keluar. Ini kalau lu cara ngebuat suami lu bertahan sama lu dan setia sama lu, nih kasih kondom gitu ya. Kalau dia berselingkuh, biar saat nanti dia pakai kondom ingat lu, nanti dia balik ke lu. Nah, itu ide daripada Tuhan. Tapi nyata-nyatanya Nafa Urba sekarang udah cerai. Berarti solusi yang dihadirkan oleh Tuhannya gagal dong. Solusi yang dihadirkan oleh Roh Kudus yang gagal untuk membuat hubungan mereka bertahan. Gagal total. Oke? Nah, sekarang adanya sosok apologetik daripada Ki Ahmad ini, sang penghujat Islam jalur depan nih. Dia mengatakan ya, eksploitasi perempuan, ya kan? Jual perempuan. Nah, dia bilang itu di dalam hadis sahih Muslim berapa? 32. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Berapa? Dalam 32 hadis 9. Mana eksploitasi perempuan di sini? Ini masalah kitab jihad dan ekspedisi, pemberian bonus di luar harta ghanimah dan penebusan kaum muslimin yang tertawan. Dia bilang apa? Tahu nggak kalimat yang dia sorot itu yang mana? Yang ini dia sorot. Ketika Nabi Muhammad itu ngomong dan meminta gini nih. Nah ini Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abu Salamah, berikanlah anak gadis kemarin kepadaku. Maka aku menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh ia telah menakjubkanku, karena ini adalah seorang anak gadis, ya, anak gadis yang ditawan oleh orang muslimin, di mana saat itu Rasulullah melihat ada tawanan orang muslimin yang ada di pihak kaum kafirin. Nah, lihat nih. Lalu aku sempat melihat di atas mereka itu musuh. Ada tawanan anak-anak dan wanita. Nah, saat itu dilihatnya. Ternyata di pihak musuh juga telah menawan kaum muslimin daripada pihak anak-anak dan wanita. Nah, lalu terlihatlah seorang wanita daripada Bani Fazarah. Dia bersama anaknya dan anaknya itu anak gadis yang sangat cantik. Ya, jadi saat itu adalah seorang anak gadis yang sangat cantik. Lalu Rasulullah pergi kepada Abu Salamah dan meminta, wahai Abu Salamah, berikanlah anak gadis kemarin kepadaku. Maka aku menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh ia telah menakjubkanku, namun aku belum sempat menggaulinya. Jadi kan stigma yang mau dihadirkan sama si kiamat, apa namanya tuh? Ya Rasulullah, tenang. Yang jadi jatahmu, tenang kok, belum kau pakai. Kalau kau mau pakai aja. Itu istilahnya kalau dia mau hadirkan seperti itu. Kemudian esok harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menemuiku dan bersabda, wahai Salamah, berikanlah anak gadis kemarin kepadaku. Maka aku berkata, dia untukmu, wahai Rasulullah. Nah, ini yang mau bukan dikritisi ya, dia fitnah di sini. Jadi Rasulullah memaksa untuk mengambil anak perempuan yang tadi ditawan daripada harta ghanimah. Nah, ada di mana anak gadis tadi itu menjadi sebagai harta ghanimah. Oke? Nah, dia untukmu, wahai Rasulullah. Seakan-akan kan kalau kita mendeskripsikan seorang pemimpin, gadis kemarin mana? Tenang, belum kupakai kok. Besok ketemu lagi. Woi, mana gadis kemarin? Oh, tenang, buat kau kok itu. Itu udah jatah kau, tenang aja. Nah, itu.
Fitnahan yang seperti itu yang dia ingin timpulkan. Gimana gini. Kalau kita mau tanya, dia mau fitnah Islam kayak gitu, sedangkan di depannya langsung dibilang, demi Allah aku belum pernah menggaulinya. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan gadis tersebut ke Mekah sebagai tebusan pasukan kaum muslimin yang tengah ditawan di sana. Dari diksi ini maksudnya dia nggak paham maksudnya apa. Tujuan Rasulullah mengambil anak tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan gadis tersebut ke Mekah sebagai tebusan pasukan kaum muslimin yang tengah ditawan di sana. Sayang gini, Islam rahmatan lil alamin. Cuma Islam itu punya mekanisme. Artinya punya mekanisme gini. Sistem perang, ya. Sistem perang itu ada tawan menawan. Ya, mau sekarang, mau dulu ada. Tawan dan menawan. Ketika kaum musyrikin menawan kaum muslimin, ini kaum muslimin ingin mengambil kembali tawanan-tawanan daripada muslimin muslimin yang lain, itu gimana caranya? Orang Islam ini bagaimana? Kalau dia juga tidak menawan dan akhirnya ada pertukaran tawanan. Makanya dari itu ketika Rasulullah melihat ada anak-anak yang kemudian anak-anak tersebut dan wanita-wanita ditawan, Rasulullah memikirkan sebuah ide bagaimana anak tersebut bisa kembali ke muslim. Akhirnya beliau memperjuangkan mereka yang ditawan dengan mengambil sebuah tawanan untuk menjadi pertukaran. Mana yang dia bilang yang tadi itu? Eksploitasi itu mana? Hah? Karena apa? Karena otaknya terstigma kepada memfitnah Rasulullah. Sehingga apa yang dia pikirin ketika udah sahabatnya mau miliki, jangan itu milikku, seakan-akan gitu. Padahal bukan. Rasulullah datang kepada Abu Salamah, wahai Abu Salamah, mana ghanimah yang tadi? Aku ingin tukarkan tawanan ini dengan tawanan kaum muslimin dan kaum muslimin yang wanita dan anak-anak tersebut. Justru sini Rasulullah ingin menampakkan akhlaknya. Kalau seandainya ini memang karena nafsu manusiawinya, anak ini, maka narasi hadis, kemudian Rasulullah SAW mengambil gadis tersebut, memasuki kamar, booking hotel, dan semuanya gitu pasti. Ini nggak ada. Ini mengambil tawanan, bertukar dengan tawanan. Kalau logiknya tuh gini, lu perang nih, ya keluarga lu ditawan. Cara lu ngetukar keluarga lu apa? Nangis-nangis. Kembaliin mama aku, kakak aku tolong kembalikan. Nggak ada. Ya udah lu nawan, gue nawan. Lu mau balik keluarga lu tukar sama kaum muslimin, gitu. Jadi misalnya kita udah menawan kaum musyrikin. Kaum musyrikin juga menawan orang muslimin. Nanti adanya pertemuan dan menukar tawanan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Itulah tujuan daripada ghanimah. Itulah tujuan daripada tawanan. Untuk adanya saling pertukaran, ya, pembebasan daripada tawanan tersebut. Selanjutnya dibilang apa? Rasulullah memukuli anak kecil yang bahkan udah dinikahinya, yaitu siapa? Aisyah. Oke. Coba kita lihat di sini. Ini kita nggak tahu ini kenapa websitenya kayak gini dia ngasih arti ya. Saya setelah melihat karena gini. Ini saya ceritakan sedikit ya. Ketika Rasulullah ini judul perikopnya ya. Perintah memintakan ampunan untuk mukmin. Apa urusannya memukul-mukul wanita, kecuali perintah mendidik wanita dengan pukulan misalnya. Ini enggak dari bab aja perintah memintakan ampunan untuk orang mukmin. Oke. Setelah itu ini singkat ceritanya, ini saat itu Aisyah melihat Rasulullah pergi kepada kaum Bani Baqi ya, hingga sampai ke Baqi nih. Di mana Rasulullah datang ke kuburan tersebut dan mendoakan ya. Mendoakan kaum mukminin yang ada di sana. Mendoakan dan memintakan ampunan kepada mereka. Oke. Setelah kemudian mereka meminta ampunan, Rasulullah meminta ampunan, Aisyah karena masih kecil ya, iseng ya. Jadi dia iseng mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah kemana? Jadi Rasulullah pulang. Jadi di balik pulang tersebut, Rasulullah pergi lagi ke Baqi. Saat itu Aisyah kan begitu Rasulullah pulang, dia pura-pura tidur. Mendengar Rasulullah pulang dan Rasulullah pergi lagi, dia datang dan mengikuti Rasulullah. Nah setelah kemudian dia mengikuti Rasulullah, nah di sini, nah ini yang mau difitnah sama dia. Nah Rasulullah menanyakan, wahai Aisyah, jujurlah kamu kemana, misalnya gitu kan? Aku akan memberitahukan berita yang terjadi. Demi Allah, aku akan memberitahukan berita yang terjadi, kata Aisyah. Iya, aku akan jujur, aku kemana? Beliau bertanya, apakah kamu adalah orang berpakaian hitam yang kulihat di depanku? Di mana Rasulullah tahu? Ada seorang wanita yang berjalan depannya
menggunakan berpakaian hitam yang kulihat di depanku? Aku menjawab, bala ya Rasulullah. Naam, iya ya Rasulullah. Lantas Nabi SAW memukulku yang cukup menjadikanku sakit. Nah ini nih sebenarnya nih masalahnya. Memukulku yang cukup menjadikanku sakit. Nih kita lihat nih matannya. Nih. Nah, fa'anti sawadun, apakah engkau wanita yang berpakaian hitam yang aku lihat amami di depanku? Nah, ini ya. Qala Rasulullah, fa'anti, apakah engkau sawadun, perempuan yang menggunakan pakaian hitam yang ada ra'aitu, yang aku lihat amami di depanku? Qalat, mereka berkata, "Na'am, iya Rasulullah." Falahadhani digoncang kayak kamu gitu. Paham enggak? Kenapa sih ini? Kalau mau faduriba alaihi misalnya. Faduriba alaiha, dipukul akan aku. Itu pukul. Ini falahadhani. Ya. Lahadha artinya apa? Nih kita translate. Nih. Nah, kalau kita meninjau falahazani ketika ditranslate itu menjadi jadi dia menguncangkanku. Di mana narasi pukulnya? Nah, kita udah melihat sendiri. Itu artinya falahadhani bukan pukul, digoncangin. Beneran kamu tadi ya gitu. Paham? Nah, setelah itu kita lihat lagi. Yang membuatku sakit tadi ya, memukulku dan itu membuat aku sungguh kesakitan. Aku nggak tahu ini website mana yang berani mengartikan seperti ini loh. Aneh nih websitenya. Fi sadri lahzatan. Ya kan? Lahzatan. Lahzatan ini apa? Satu kali goncangan. Iya kah itu kamu gitu. Nih, kita artikan lagi. Nah, tadi saat kita meninjau daripada artinya, di mana situ memukulku dan aku sampai merasakan sakit. Padahal artinya itu hanya menggoncangkanku akan sekali goncangan. Ya, bukan memukulku dengan kesakitan. Kenapa maknanya bisa jadi seperti ini? Mana yang mukul anak kecil? Gak dipukul. Kayak ibaratnya, hah beneran kamu gitu. Beneran kamu digoncangin gitu. Datang daripada Tuhan yang paling tahu makhluknya. Tuhan juga paling tahu solusi yang terbaik untuk makhluknya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.